Nah, ini materi kita ya, perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Nah, ini pertemuan pertama, kita akan membahas perkembangannya hukum bisnis, dimulai dari apa itu hukum dulu ya. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar akan ada sanksi yang tegas. Nah, jadi jelas ya, hukum itu sekumpulan aturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis ya, yang dibuat untuk mengatur manusia. Siapa yang membuat itu pasti pemerintah ya. Dan apabila dilanggar dia akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, mengapa hukum itu dibuat? Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, ya. Suatu keadilan. Dengan adanya hukum diharapkan semua perjalanan ekonomi bisnis yang ada itu dapat adil ya. Kalau ada persengketaan ketidaksesuaian maka diharapkan keadilan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tujuan hukum adalah kepastian. Nah, dengan adanya hukum diharapkan memiliki kepastian yang jelas. Ya, memiliki dasar-dasar yang jelas untuk melakukan bisnis di negara Indonesia. Dan tujuan hukum akhirnya mencapai kemakmuran, ya, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan manusia atau masyarakat, ya, yang hidup dalam bernegara. Nah, jadi tujuan hukum ini di sini memang ada 3 secara umum, ya. Termasuk hukum bisnis pun tujuannya adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran, ya. Karena bicara adil ini tidak semua sama ya. Adil itu bukan berarti sesuatu yang sama. Adil itu sesuatu yang sesuai. Ketika orang bekerja ya, lebih banyak daripada yang tidak bekerja, maka yang bekerja itu mendapatkan 2 kali lebih daripada yang bekerja, maka itu juga dapat dikatakan adil. Adil itu sesuatu yang sesuai ya. Kalau dalam hukum Islam ya, lelaki mendapatkan 2 bagian warisan daripada perempuan. Adil nggak menurut kawan-kawan? Adil. Adil, Pak. Adil ya? Adil, Kenapa Pak. adil? Karena tanggung jawab lelaki lebih besar, Pak. Ya, selain faktor tanggung jawab, faktor kepala rumah tangga dan sebagainya, memang dalam hukum sendiri agama Islam lelaki itu 2 ya, perempuan itu bagiannya 1 dalam warisan. Oleh karenanya ketentuan seperti itu ya sudah dipandang adil. Jadi tidak lagi ada ketidakadilan dikatakan di situ. Jadi adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai. Ketika saya punya roti 1 ya, saya mengambil setengah bagiannya dan setengahnya lagi saya bagikan ke 2 adik saya. Maka adik-adik saya itu tidak sama dengan saya. Saya setengah ya, mereka setengah bagi 2. Ketika mereka menerimanya adil nggak? Adil, Pak. Adil, Pak. Adil. Jadi adil tidak mesti sama, tapi semua menerima ya. Semua sesuai. Nah, inilah konsep keadilan, tidak selalu sama. Nah, konsep kepastian semua harus jelas. Dalam hukum tuh harus ada semua aturannya. Ya, harus sesuai dengan aturan hukum. Hukum pun harus memfasilitasinya. Ada kepastian di dalamnya. Nah, bagaimana kalau hidup tanpa kepastian? Ya, hidup tanpa kejelasan. Pasti tidak ini ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemakmuran.
Hidup harus memiliki kepastian. Nah, dan juga tujuan terakhir adalah kemakmuran. Nah, apa bisnis itu dikatakan di sini? Ketika kita sudah bicara hukum, maka kita bicara bisnis. Apa bisnis itu? Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan. Baik itu bidang produksi barang ya, distribusi, pemasaran barang, perdagangan barang, dan jasa. Jadi memang bisnis itu dikatakan di sini adalah usaha untuk mencapai keuntungan, yang mana bidangnya itu memproduksi barang, kemudian dipasarkan, kemudian didagangkan, ya. Nah, skup bisnis itu ada di situ. Maka aturan hukum nanti akan melihat pada bagaimana proses produksi barang yang baik, bagaimana pemasaran yang sehat, bagaimana perdagangan ya yang sesuai dengan aturan, baik itu barang dan jasa. Nah, ada lagi di sini namanya hukum ekonomi. Ekonomi berasal dari istilah oikos atau rumah tangga ya. Oikos dan nomos, ekonomi ya. Oikos dan nomos. Dan nomos itu mengatur ya. Jadi aturan rumah tangga. Ya. Artinya mengatur rumah tangga agar tercapai kesejahteraan dalam hidup. Nah, kalau bicara hukum ekonomi, hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, jadi hukum ekonomi ini melihat pembagian sumber-sumber daya untuk tercapai kesejahteraan dan keadilan. Nah, ada istilah-istilah yang dikenal. Ada hukum dagang, ada hukum ekonomi, ada hukum dan ekonomi, ada hukum ekonomi pembangunan, ada hukum ekonomi dan teknologi, nah ada hukum bisnis. Nah sebenarnya istilah-istilah ini kawan-kawan merujuk ke satu sumber yaitu hukum bisnis, ya. Baik itu dikatakan hukum dagang, hukum ekonomi, hukum dan ekonomi, hukum ekonomi pembangunan, ekonomi dan teknologi. Ini hanya sub-sub bagian, tapi mayoritas semua ini dikatakan hukum bisnis. Ya, aturan hukum yang mengatur terkait dengan seluruh kegiatan bisnis. Nah, ini pergeseran hukum dagang menuju hukum ekonomi. Bisa dilihat ya, hukum dagang itu segala ketentuan langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, dasarnya itu adalah KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang namanya. Nah, KUHD ini tidak bisa mengikuti perkembangan dengan cepat, kompleks, ya, dan unpredictable. Nah, artinya di sini muncul akhirnya hukum ekonomi. Perubahan ya dari hukum dagang menjadi hukum ekonomi yang bersifat interdisiplin, multidisiplin, dan transnasional ya atau antar bangsa. Nah, hukum ekonomi lahir memenuhi kekurangan hukum dagang. Nah, akhirnya dari hukum ekonomi berubah ke hukum bisnis. Ada seminar Indonesian Legal Development tanggal 1 Juli tahun 1970 di New York, ya. Dikatakan di dalam seminar tersebut perlunya peningkatan pengetahuan hukum ekonomi bagi kebanyakan pejabat dan para ahli hukum. Nah, jadi semua petinggi atau pejabat harus memiliki pengetahuan mengenai hukum ekonomi. Nah, ini ada kajian hukum ekonomi oleh Prof. Subekti
Ada juga kajian hukum ekonomi oleh Mr. Nugroho, Dr. Andes Sumantoro. Ada juga kajian dari Dr. Sumantoro dan dari UI, Pusat Studi Hukum Dagang, yang diganti menjadi Pusat Studi Hukum dan Ekonomi. Nah, ini waktunya sudah 10 menit lagi nih ya. Tadi barusan muncul nggak di kawan-kawan juga? Enggak, Pak. Nah, ini waktunya sudah diperingatkan 10 menit lagi ya. Jadi memang kawan-kawan semua terkait dengan hukum bisnis ini yang sekarang dipelajari melalui Zoom, kita itu terbatas dengan waktu ya, kawan-kawan. Jadi memang kita akan lanjut materinya melalui YouTube, nanti akan disiarkan ya. Jadi memang materinya nanti hanya pengantar saja di dalam perkuliahan tiap Senin dengan absen Google Form, dan kemudian kawan-kawan semua akan melanjutkan nanti materinya di YouTube setelah saya bagikan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan ya untuk hari ini.